Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa jumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita sudah siap dan kita mau berdoa dulu bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hati kami, pikiran kami agar kami dapat fokus dan konsentrasi untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau buka kitab kita. Kita mau buka kitab dari kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, cerita hari ini judulnya Di Dalam Kebun. Wah, kebun ini sangat indah sekali. Kebun ini adalah kebun yang paling indah yang pernah aku lihat. Kata Ani kepada neneknya. Neneknya tersenyum dan dia sangat senang. Tapi neneknya bilang, tapi aku harus rajin nih mencabuti rumput-rumput liar ini. Dan juga aku rajin menyiraminya. Aku harus rajin merawatnya. Pokoknya aku harus selalu setiap hari merawat taman ini sehingga menjadi indah. Lalu neneknya berkata, tapi kebun ini kadang-kadang mengingatkan nenek akan kehidupan Kristen. Maksud nenek apa kehidupan Kristen? Ya maksudnya ini adalah seperti rumput-rumput liar yang tumbuh ini adalah seperti rumput liar yang ada di dalam hati kita. Rumput liar yang dalam hati kita. Oh, aku tahu nek. Mungkin itu adalah orang yang suka menyakiti kita. Atau ada orang yang suka jahat sama kita. Atau mungkin kesedihan karena ada orang yang meninggal. Orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Betul semua itu kata nenek. Kita semua pasti pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa membuat kita menjadi marah. Itu bisa membuat kita menjadi sedih. Dan kadang-kadang menjadi pahit hati kita. Dan kadang-kadang kita juga tidak mau mengampuni orang lain yang sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, itu seperti rumput liar yang tumbuh berakar sangat dalam hati kita. Kalau kita biarkan, dia akan menguasai seluruh hidup kita. Sama seperti rumput liar bisa menguasai kebun ini. Lalu Ani bertanya, bagaimana Nek cara membuangnya? Nenek selalu ingat bahwa waktu bersama Yesus adalah waktu dia mencabut segala rumput-rumput liar yang dalam hati kita. Saat kita berdoa, saat kita membaca Alkitab, saat kita bersekutu dengan teman-teman kita di gereja. Itu adalah saat-saatnya Tuhan membersihkan hati kita. Tuhan membersihkan semua akar-akar yang dalam hidup kita. Nah, kalau begitu kita harus sering berdoa ya Nek. Tapi kadang-kadang aku sering lupa berdoa. Kadang-kadang aku lupa baca Alkitab. Kadang-kadang susah Nek. Betul. Kadang-kadang nenek juga malas membersihkan rumput yang ada di kebun ini. Tapi nenek selalu ingat, kalau nenek tidak merawat bunga-bunga ini akan menjadi layu dan rusak. Jadi, meskipun capek, nenek tetap pergi ke kebun dan nenek mulai bekerja. Ketika kita sering mengerjakannya, hal itu akan menyenangkan hati kita. Oh, jadi kalau kita berdoa, sering membaca Alkitab, maka bunga-bunga bisa tumbuh dalam hati kita ya, Nek? Nenek tersenyum lalu nenek berkata, Tuhan yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan nenek. Nah, bunga-bunga di dalam hati kita itu adalah seperti buah-buah roh. Alkitab mengatakan demikian. Ketika kita dengan rajin membersihkan dosa-dosa kita, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan membersihkannya dan akan tumbuh buah-buah roh. Kita memberikan tempat agar buah-buah itu bertumbuh dengan subur. Dan kita boleh memberitakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Kalau gitu aku mau rajin membaca Alkitab. Aku mau rajin datang ke gereja. Aku mau rajin membersihkan segala dosa-dosa kita. Nah anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah?
ada rumput liar yang ada di dalam hati kalian. Jangan biarkan tumbuh menjadi dosa ataupun menjadi sikap yang tidak penuh kasih. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mau hati kamu menjadi bersih, seperti kebun bunga yang indah, penuh dengan buah dari Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus meluangkan waktu bersama Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, dan biarkan temanmu muat. Biarkan firman itu menguatkan hati kalian. Dan jangan lupa kita harus selalu bersekutu dengan teman-teman kita di gereja. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Tuhan tolong kami agar kami selalu rajin membaca Alkitab. Kami selalu rajin berdoa kepada Engkau. Kami selalu rajin datang pergi ke gereja untuk bersekutu dengan teman-teman seiman kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu dan menjauhkan dosa-dosa yang dapat merusak hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.